kita bukan memerangi identitas dan politisasi identitas tadi. Satu, perang terhadap korupsi dan politisasi aparat penegak hukum. Hari ini semua diinjak, hari ini semua diintimidasi, hari ini aparat penegak hukum semena-mena melakukan politisasi hukum. Resah gak kita? Gak ada Pak. Semena-mena aja. Mau tangkap si A, tangkap si B, tangkap si C. Beberapa waktu ini, sejak dijadikannya Menkominfo Johnny G. Plate sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung, situasi di Partai Nasdem seperti kawah yang membara dan bergolak. Panas dan membakar jiwa pada kader-kadernya. Bukannya apa-apa, penangkapan Johnny G. Plate sebagai elit tertinggi Partai Nasdem membawa dua dampak negatif yang besar. Pertama, aliran dana korupsi Kominfo itu sangat mungkin akan diselidiki sampai ke partai. Dan kedua, suara Nasdem bisa jadi anjlok sehingga di 2024 mereka bisa saja terlempar dari Senayan. Dijadikannya Johnny G. Plate sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung itu memang jadi bom nuklir untuk Surya Paloh dan Nasdem. Surya Paloh sempat begitu percaya diri kalau sebagai partai koalisi di pemerintahan Jokowi, kasus korupsi itu tidak akan dikutak-kutik oleh pemerintah. Tapi Surya Paloh itu salah besar. Jokowi bukan Surya Paloh. Bahkan salah satu menteri dari PDI Perjuangan partainya Jokowi, yaitu Juliari Batubara yang terkena kasus korupsi ketika menjabat sebagai Menteri Sosial, itu nggak pernah tuh dibela oleh Jokowi. Buat Jokowi, hukum ya hukum, jangan dicampur adukan oleh politik. Tapi Surya Paloh nggak seperti Jokowi, dia terus mencoba mencampur adukan hukum dan politik. Bahkan menurut kabar nih ya, ketika Jaksa Agung itu masih dipegang oleh kadernya Nasdem, itu dipergunakan oleh Surya Paloh sebagai senjata untuk mengintimidasi kepala-kepala daerah dari beberapa partai. Kecurigaan ini pernah disampaikan oleh PDI Perjuangan yang beberapa kadernya di daerah dikerjai oleh Nasdem lewat politisasi hukum oleh Jaksa Agung yang kadernya Nasdem. Jadi ketika akhirnya elit partainya Nasdem, Johnny Plate terkena kasus hukum, Surya Paloh lalu mengukur dirinya yang suka mempolitisasi hukum dengan Jokowi. Surya Paloh merasa dia dikerjai secara politik oleh Jokowi karena Nasdem mendukung atau mengusung Anies Baswedan. Dan lontaran kecurigaan Surya Paloh ini bahkan dilemparkan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya, yang menuding kalau pemerintah melakukan politisasi hukum dengan menangkap elit partainya. Willy Aditya bahkan dengan terang-terangan menuding bahwa yang menjadi presiden sekarang adalah petugas partai. Tapi pertanyaannya sekarang, benarkah dijadikannya tersangka Menkominfo Johnny G. Plate adalah upaya Jokowi untuk menjatuhkan Nasdem karena mereka itu mengusung Anies Baswedan? Ini jujur pernyataan yang bodoh sekali yang dilemparkan oleh banyak kader Nasdem. Untuk membuktikan seseorang korupsi atau tidak, apalagi itu setingkat menteri, itu nggak mudah. Kejaksaan Agung pasti nggak gegabah seenaknya saja, karena itu bisa jadi bumerang untuk mereka. Untuk menjadikan seseorang tersangka korupsi, dibutuhkanlah minimal 2 alat bukti yang kuat, berupa keterangan saksi dan dokumen-dokumen yang membuktikan bahwa memang terjadi korupsi. Dan sejak Kejaksaan Agung sudah masuk ke dalam Kominfo, mereka sudah menemukan banyak bukti juga saksi-saksi yang beberapa diantaranya bahkan sudah dijadikan tersangka. Jadi nggak sembarangan aja nangkep orang karena korupsi hanya karena berbeda dukungan. Korupsi ya korupsi,
nggak perlu dibela mati-matian. PDI Perjuangan aja nggak bela mati-matian Juliari Batubara kok. Masa Nasdem nggak belajar dari sana? Lagian, kalau pengen mempolitisasi hukum hanya karena partainya mendukung Anies, kenapa harus Nasdem sih yang disasar? Kenapa nggak langsung ke Anies Baswedan aja? Toh dia punya kasus Formula E di KPK. Kalau misalnya Jokowi itu mau politisasi hukum, perintahkan saja KPK untuk jadikan Anies sebagai tersangka. Gampang kan? Tapi enggak kan? Kenapa Anies belum jadi tersangka karena kasus Formula E? Ya karena belum ada dua alat bukti yang kuat itu. Sehingga kalau hanya karena politisasi hukum Anies harus jadi tersangka, itu malah berbahaya. Kalau Anies kemudian memperadilkan KPK karena mereka nggak punya bukti kuat tapi sudah menjadikannya tersangka, itu malah jadi keuntungan untuk Anies. Namanya akan semakin harum karena dia dianggap dizolimi oleh KPK. Ya lucu aja saya baca pembelaan-pembelaan dari Anies Baswedan, dari Surya Paloh, Willy Aditya, Ketua DPP Nasdem, bahkan dari Natalius Pigai. Anies malah bawa-bawa nama Tuhan segala. Seperti biasa, kalau Tuhan berpihak pada kebenaran. Seolah-olah korupsinya Johnny Plate itu adalah kebenaran versinya Tuhan. Natalius Pigai bahkan lebih lucu lagi, membawa-bawa agama Johnny Plate yang Katolik dan menuding bahwa ada konspirasi untuk menjatuhkan Anies Baswedan. Tuhan dan agama memang selalu jadi tameng para pelaku korupsi dan pendukungnya untuk membuktikan bahwa diri mereka itu bersih sempurna. Padahal itu cuma bungkus saja untuk menutupi betapa kotor dan joroknya mereka. Lagian kalau saya melihat pembelaan Anies Baswedan, Surya Paloh, dan Partai Nasdem yang mati-matian membela koruptor hanya karena si koruptor ini berasal dari partainya, saya malah jadi waspada. Kalau Anies menang dan nanti Nasdem berkuasa, jangan-jangan nanti mereka akan menutupi perilaku korupsi mereka secara berjamaah dan terus-menerus mempolitisasi hukum untuk kepentingan pribadi mereka. Serem ah. Jangan sampai Anies dan Partai Nasdem berkuasa. Bisa rusak negara ini sama mereka. Dan yang terakhir, Pak Surya Paloh pernah berjanji kalau kadernya ketahuan korupsi, dia akan membubarkan partainya. Beneran nih Pak SP? Nah, jangan kayak Mbah Amin Rais ngomong doang. Kalau gitu anak kecil juga bisa Pak. Seruput dulu kopinya. Gaspol.